Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua. Bagaimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Marilah sebelum kita melangkah lebih jauh, kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya saya akan melakukan presensi buat kalian. Silahkan videonya diaktifkan semua. Ada Robi, oke. Ada Musdalifah, Elvina, Estaurina, hadir. Ada Elmi, oke, hadir. Zidni Mubarak, oke, hadir. Baik, pada kesempatan malam hari ini, kalian pernahkah kemudian pernah membaca buku yang berkaitan dengan cerpen, novel, atau pantun, atau sedang berbalas pantun dengan teman-teman kalian? Pernahkah punya pengalaman itu? Oh ya, pernah. Oke. Pernah baca novel, ya. Baca puisi, oke. Nah, dari beberapa yang menjadi pengalaman kalian, ada yang sudah baca novel, baca cerpen, ada yang pantun, ada dongeng. Itu semua dinamakan apa? Ada pantun, ada ini apa? Cerpen, novel, dongeng. Itu dinamakan apa? Ya, betul. Karya sastra. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan materi tentang teori sastra. Nah, teori sastra ini itu bahwa kemampuan akhir yang direncanakan adalah mahasiswa mampu memahami pengertian. Jadi pertama kita harus paham dulu apa itu karya sastra. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu terkait dengan pengertian karya sastra. Nah, indikator adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian secara etimologis. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian secara harfiah. Yang ketiga, menjelaskan. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan sastra sebagai proses kreatif dalam seni. Itu indikator-indikator yang harus tercapai. Yang selanjutnya adalah, lalu apa yang Anda ketahui tentang sastra? Kalau tadi di awal saat persepsi, Anda sudah menyatakan ada novel, ada ini, ada cerpen, ada dongeng, ada pantun. Nah, itu baru dinamakan sastra, Pak. Ya, betul. Lalu, apa arti dari sastra itu sendiri? Apa? Ayo coba, silakan. Ada yang mau berkomentar? Ya, bagus. Oke, ada yang mau menyempurnakan? Silakan yang lain. Baik. Nah, bahwa sastra itu saya akan memberikan ilustrasi dulu sebelum pada pengertian dari apa yang sudah tadi kalian sampaikan. Saya akan memberikan ilustrasi. Ilustrasi yang pertama adalah ini Ibu Budi. Budi ini Ibu. Ibu ini Budi. Budi Ibu ini Ibu Budi. Apa komentar kalian tentang teks ini? Ketika kalian membaca teks ini apa? Oh ya, teringat dengan masa lalu ketika masih SD, belajar membaca tentang ini Ibu Budi, ini Budi. Nah, oke, yang lain. Puisi, oke, puisi. Puisi siapa?
Oh ya, seperti halnya puisinya Sutarji Kalsumbahri. Oke, ya betul, hampir sama, mirip. Miripnya tipologinya, ya, gayanya, bukan bukan isi, tapi gaya yang disampaikan, jadi stylenya. Jadi kalau karyanya Sutarji Kalsumbahri itu tentang Winka, 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 Winka itu ya hampir sama tipologinya itu. Jadi ada yang mengatakan puisi, ada yang mengatakan teks biasa. Nah, itu ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang kedua, oke, saya bacakan ilustrasi yang kedua. Bulan jatuh dalam kamar, membawa huruf-huruf yang mengalir ke hilir matamu. Nun, sekejap aku terdiam di persimpangan mimpi. Mimpi yang menuai badai. Ini apa? Ya, puisi. Itu pasti. Kenapa? Dari sisi cara bacanya berbeda, dari teksnya juga berbeda. Nah, jadi dari ilustrasi yang kedua, ini yang pertama adalah teks biasa atau informasi terkait dengan ini Ibu Budi, teks biasa, informasi seperti biasa. Nah, lalu yang ilustrasi yang kedua, ini adalah puisi. Kenapa? Karena puisi itu, kenapa? Kok ini bisa dikatakan puisi? Ya, bahasanya padat, menggunakan bahasa yang indah. Oke, betul. Mempunyai makna yang mendalam. Baik. Nah, bahwa memang jauh berbeda. Ini menggunakan bahasa-bahasa yang indah, terus mempunyai makna-makna tertentu sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh pengarangnya. Jadi, Anda sudah bisa memahami, membedakan mana puisi, mana yang bukan puisi. Mana ini karya sastra atau yang bukan karya sastra. Baik. Nah, kesimpulannya dari ilustrasi tersebut bahwa sesuatu disebut teks sastra jika teks tersebut tidak melulu disusun untuk tujuan komunikatif praktis atau sementara waktu. Artinya bahwa teks sastra itu juga bisa dikatakan sebagai komunikasi, ya, komunikasi secara individu setiap para pembaca. Terus yang kedua, teks tersebut mengandung unsur fiksionalitas, artinya bahwa karya sastra itu fiksi, karangan imajinasi, bukan yang sebenarnya. Meskipun kadangkala pengarang itu mereduplikasi dari suatu realitas dari kehidupan yang sebenarnya, tapi masih mendapatkan bumbu atau diracik menggunakan bahasa-bahasa yang indah yang kemudian menjadi suatu karya sastra. Itu inspirasinya dari suatu kehidupan nyata. Bisa jadi begitu. Memang salah satunya begitu. Nah, yang ketiga, teks tersebut menyebabkan pembaca mengambil jarak. Artinya apa? Bahwa ketika karya sastra berada di pembaca, berada di tangan pembaca, itu pembaca mempunyai hak untuk menafsirkan segala sesuatunya yang terkait dengan karya sastra itu sendiri. Jadi mau ditafsirkan seperti apa, itu hak pembaca. Multi tafsir bisa saja jadi begitu. Nah, yang keempat, bahannya diolah secara istimewa. Nah, bahan diolah secara istimewa itu adalah karya sastra menyusun untuk membuat puisi, cerpen, novel dan lain-lainnya itu tentu melihat diksi. Ya, menggunakan diksi, pemilihan katanya juga diolah menggunakan kata yang indah, terus keterpaduan antara kata dengan kata yang lain, juga bahasanya sangat padat. Nah, ini yang dimaksud dengan diolah secara istimewa. Nah, yang kelima, mempunyai keterbukaan penafsiran. Seperti di awal sudah saya katakan, ketika karya sastra berada di tangan pembaca, itu terserah para pembaca untuk menafsirkan seperti apa. Itu
Yang berikutnya, pengertian sastra secara etimologis adalah sastra berasal dari bahasa Sanskerta, dibentuk dari akar kata sas yang berarti mengarahkan, mengajar, dan memberi petunjuk. Akhiran tra yang berarti alat untuk mengajar atau buku petunjuk. Itu secara etimologis. Nah, secara harfiah, sastra berarti huruf, tulisan, atau karangan. Kata sastra ini juga kemudian diberi imbuhan su dari bahasa Jawa yang berarti baik atau indah. Selanjutnya, kata susastra diberi imbuhan gabungan kean sehingga menjadi kesusastraan yang berarti mempunyai nilai hal atau tentang buku-buku yang baik isinya dan indah bahasanya. Artinya apa? Bahwa karya sastra adalah karangan seseorang yang menggunakan bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang baik, yang padat akan bahasa yang digunakan itu. Next, lalu apa kaitannya sastra dengan seni? Tentu mempunyai kaitan yang sangat erat, bahwa seni sangat erat hubungannya dengan kreativitas dari sebuah kreativitas menghasilkan sesuatu yang baru. Karena dalam kehidupan kita, bahwa seni itu sangat melekat dengan sastra. Karena bagaimanapun juga kreativitas itu bagian dari suatu seni. Nah, kalau kita meminjam bahasanya Jelentik, saya mengutip bahwa kreativitas menyangkut pemenuhan sesuatu yang seni itu sendiri belum pernah terwujud sebelumnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan seni tidak mudah ditangkap karena ini menyangkut sesuatu yang prinsipil dan konseptual. Yang dimaksudkan bukanlah hanya wujud yang baru, tetapi adanya pembaharuan dalam suatu konsep estetiknya atau konsep estetikanya itu sendiri. Jadi mempunyai hubungan yang sangat erat. Lalu manfaat sastra itu apa? Karya sastra dapat memberikan kesadaran pembacanya tentang kesadaran hidup, menjadi inspirasi, terus juga sebagai hiburan, bisa memberikan kegembiraan, kepuasan batin, bisa juga karya sastra dapat memberikan penghayatan kepada pembacanya, ya, mengevaluasi kehidupan kita, mengevaluasi terhadap peristiwa-peristiwa kita, terus dapat menolong pembaca menjadi manusia yang berbudaya. Baik, nah lalu yang berikutnya adalah jenis-jenis karya sastra. Seperti di awal sudah saya sampaikan, ada puisi, ada pantun, ada novel, yang semuanya itu dikatakan karya sastra. Tentu banyak, tidak hanya di sini, ada dongeng, ada banyak. Ini hanya sekilas bagian dari karya sastra. Tapi ini salah satu contoh. Nah, baik, ini barangkali ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, monggo silahkan. Ya, monggo silakan. Di sini, oke, monggo sini. Ya, baik. Di dalam karya sastra itu tentu mempunyai unsur-unsur intrinsik, unsur-unsur karya sastra. Unsur-unsur karya sastra itu ada dua, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Jadi karya sastra itu mempunyai unsur-unsur. Unsur-unsurnya apa? Ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra itu sendiri, yang berupa seperti contoh ada tema, ada manan, ada plot, ada alur, ada tokoh, dan segala macamnya. Terus unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra itu sendiri, yaitu pengarang, yaitu tentang kehidupan pengarang, biografi pengarang, pendidikan pengarang, budaya pengarang, sosiologi sosial pengarang, dan segala macamnya. Karena itu juga akan mempengaruhi terhadap hasil karyanya ketika membuat suatu karya sastra. Jadi itu tentang karya unsur-unsur dalam karya sastra. Bisa difahami? Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, cukup. Baik,
apa dari pertanyaan tadi sudah bisa kalian tangkap dengan sempurna. Saya bisa memberi kesimpulan dalam perkuliahan kali ini bahwa karya sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan atau ide atau hal-hal lain yang kemudian itu dituangkan atau diaktualisasikan dalam bentuk bahasa tulis. Jadi kesimpulannya adalah seperti apa yang tadi saya sampaikan, dan materi berikutnya adalah terkait dengan identifikasi unsur-unsur dalam karya sastra. Seperti apa yang sudah tadi ditanyakan oleh Saudara Sydney, sebenarnya itu adalah materi minggu yang akan datang. Tapi tidak masalah itu menjadi referensi awal bagi kalian untuk memperdalam kajian unsur-unsur tersebut. Jadi materi yang akan datang itu. Nah, yang berikutnya sebelum kita akhiri, saya akan memberikan tugas atau penugasan kalian adalah silakan kalian mencari referensi, cari buku, cari referensi e-buku dan lain-lainnya terkait dengan pengertian sastra pendapat dua tokoh. Kalian cari pendapat dua tokoh terkait dengan pengertian sastra. Dan yang kedua, setelah Anda mendapatkan dua tokoh yang berpendapat tentang pengertian sastra, yang kedua adalah apa pendapat kalian tentang sastra? Itu barangkali yang bisa saya sampaikan penugasan dan kita kalian setor atau nanti disampaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.